pertanyaan di mana ada semacam keraguan. Bagaimana kualitas SMA terbuka itu? Bahwa mereka mengatakan untuk pendidikan yang reguler saja itu hasilnya masih seperti itu. Iya, apalagi yang terbuka, yang mandiri. Ya, ya, misalnya UNAS, sangat kelihatan. Tetapi pengalaman ketika kami mengelola SMA terbuka, ada fakta bahwa anak-anak SMA terbuka itu nilai ujiannya ada beberapa dan cukup banyak yang nilainya di atas rata-rata nilai anak-anak yang reguler, baik negeri maupun swasta. Ya, Pak, dalam penggunaan tab tadi, apakah hanya untuk materi pembelajaran atau tabnya juga bisa digunakan untuk yang lain? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi untuk tab ini bisa jadi untuk anak-anak yang punya kemampuan untuk itu ya bisa. Tetapi kami sudah berusaha untuk lebih didaya gunakan. Didesain khusus untuk pembelajaran. Sudah didesain di situ. Jadi sudah difilter, sudah diblok dan seterusnya. Demikian. Insya Allah itu fokus untuk pembelajaran. Adakah landasan hukum yang memang memperkuat posisi SMA terbuka ini, Pak? Mungkin bisa disampaikan permen, peraturan pemerintah, atau mungkin undang-undang yang memperkuat ini, Pak? Ya. Yang Bapak ingat mungkin. Kemudian dilanjutkan dengan harapan gitu. Ya. Jadi memang untuk SMA terbuka ini dibekali selain untuk landasan hukum SMA reguler, tapi kita dilengkapi dengan 2 permen. Hanya saja ya agak panjang, belum kita sebutkan nomor permennya. Bahwa di situ intinya 2. Bahwa yang pertama SMA terbuka resmi mendapat payung hukum dari peraturan itu. Itu yang pertama. Ada landasan yuridis formalnya. Yuridis formalnya. Nanti kita akan sampaikan. Sudah disampaikan pada kemarin pada saat kami penataran di Hotel Ruby juga sudah kami sampaikan. Keabsahannya tidak diragukan lagi. Yang kedua, bahwa ada pendukungan bahwa untuk guru SMA terbuka itu disebut tutor. Bukan seperti dulu guru bina, guru pamong, tidak. Karena kami juga ikut mendesain itu agar bisa menjadi atau dapat dijadikan TPP, dasar untuk TPP. Masuk tambahan jam wajib 24 jam itu. Bapak, harapan Bapak ke depan apa mengenai SMA terbuka ini? Saya punya harapan yang sangat besar kepada anak-anak tentunya, dan kemudian pada pemerintah atau stakeholdernya juga termasuk penentu kebijakan. Kepada siswa yang menjadi saya deg-deg gitu, bahwa apakah anak-anak ini bisa lanjut 3 tahun. Nah, walaupun saya meyakini bahwa itu bisa lanjut 3 tahun, tetapi saya tidak bisa menjamin apakah dari 137 itu menjadi terus selama 3 tahun sampai lulus. Apakah harapan kami tentu saja berkaitan dengan itu. Bagaimana anak-anak bersabar, supaya antusiasmenya, niatnya menyelesaikan sampai 3 tahun tuntas tadi. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana anak-anak menyelamatkan tab itu selama 3 tahun. Karena kendalanya bahwa tab itu pecah, bahwa tab itu jatuh, rentan, bahwa tab itu kesenggol, bahwa tab itu kejamret, dan sebagainya itu terjadi. Sehingga kalau itu karena alat tabnya itu terbatas sesuai dengan program, kecuali membeli lagi, maka kalaupun misalnya beli pun spesifikasinya mungkin agak sulit ya. Maka saya berharap bahwa anak-anak melalui informasi ini kepada orang tua, kami mohon orang tua juga ikut mengamankan, mendukung dan sebagainya. Terima kasih luar biasa Pak informasinya. Kalau ngomong SMA terbuka mungkin kita butuh waktu yang juga panjang, tapi informasi sudah cukup bagi pemirsa Ragam Pendidikan. Pemirsa, inilah bukti bahwa dengan penggunaan teknologi, jarak ekonomi, jarak geografis dan topografi pun bisa kita atasi, dan pada akhirnya harapannya akan mencetak generasi-generasi muda di masa depan yang memiliki masa depan yang jauh lebih cerah. Pemirsa, sekolah terbuka menjadi salah satu solusi bagi siswa lulusan SMP yang akan melanjutkan ke jenjang SMA, namun terganjal beberapa faktor. Di antaranya, faktor keluarga, akses pendidikan, jarak antara sekolah dengan tempat tinggal. UPT Tekomdik sebagai salah satu lembaga penyedia konten dan bahan ajar untuk pendidikan jarak jauh berbasis TIK
mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan pendidikan jarak jauh menggunakan perangkat teknologi seperti yang dilakukan SMA Terbuka Kepanjen. Pemirsa, dalam pembelajaran jarak jauh tentu peran teknologi amat penting guna memberikan akses informasi untuk media dan sumber belajar bagi para siswa. Saat ini saya bersama Ibu Dr. Anda Emma Sumiarti, MSI, selaku Kepala UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Bunda Emma? Baik-baik. Baik-baik. Bunda, di Jawa Timur ada SMA Negeri 1 Kepanjen sebagai sekolah rintisan SMA terbuka jarak jauh. Nah, bagaimana peran UPT Tekomdik dalam mendukung program tersebut, Bunda? Untuk peranan kita dan harapan kita ke depan, SMU terbuka itu istilahnya SMA kelas terbuka, ya itu SMA Negeri 1 Kepanjen itu punya kelas jarak jauh. Jadi nanti semuanya sudah menggunakan TIK. Di sana siswanya sudah harus aktif dengan pemanfaatan TIK. Jadi harapan kita semoga UPT Tekomdik menjadi mitra strategis. Kita dilibatkan dalam proses belajar mengajarnya dalam pemanfaatan TIK. Baik sebagai media maupun sumber belajar bagi siswanya. Iya. Jadi harapan kita kan gitu. Karena kita untuk tahun berikutnya kita sudah harapan kita ada SMU jarak jauh seperti itu. Ada rintisan-rintisan lain di wilayah Jawa Timur. Jawa Timur dan kita sudah yang dua yang sudah jadi besar yaitu di Surabaya dan Kabupaten Malang. Terima kasih Bunda informasinya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan mutu dan akses pendidikan menerapkan beberapa kebijakan strategis, di antaranya memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses SMA atau madrasah aliyah khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP atau MTS cukup besar. Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Harun MSI MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih waktunya bersedia untuk kami wawancari Bapak. Apa tanggapan Bapak tentang sekolah rintisan SMA terbuka jarak jauh yang ada di SMA Negeri Kepanjen 1 Malang, Pak? Jadi terima kasih, Mas. Pertama, saya apresiasi ya kepada pusat. Yang mana pusat itu sudah mendeklar kepada kita bahwa Jawa Timur ada satu sekolah Kepanjen Malang yang mana dijadikan satu prototipe percontohan di dalam rangka untuk sekolah menengah jarak jauh. Jadi pemerintah itu tidak pernah membedakan sekolah formal, non formal, informal dan anak usia sekolah. Jadi kita SD SMP sudah ada namanya BOS sampai dengan SMA, di mana negara itu membiayai full. Artinya apa? Kalau sudah negara membiayai berarti tidak ada kata kunci anak semua harus sekolah, baik formal, non formal, informal itu. Jarak jauh ini adalah menangkap sekolah non formal, mereka yang usia umur produktif, tetapi mereka tidak bisa sekolah karena pekerja, karena membantu orang tua, alasan-alasan lain, karena alasan-alasan lain ya. Maka tadi itu ditampung. Jadi kami sangat menyambut baik karena Jawa Timur ini adalah provinsi yang sangat besar ya. Jumlah penduduknya, bentangan kabupatennya dan sebagainya, problematiknya ya, topografinya juga begitu. Saya menganggap bahwa dengan adanya ini kami apresiasi dan mudah-mudahan kementerian dengan sekolah jarak jauh SMA ini di Kepanjen ini memberikan slot lagi di daerah Madura bisa, di daerah Bojonegoro bisa, maupun di ujung sana daerah Banyuwangi, Situbondo dan sebagainya. Tujuannya agar anak di usia sekolah di wilayah Jawa Timur yang SMA bisa tertampung dengan baik, berkafur di SMA terbuka jarak jauh. Bapak, kemudian mengenai bagaimana sebenarnya upaya Dinas Pendidikan untuk meningkatkan mutu lulusan terhadap lulusan SMA terbuka tersebut? Ya,
Kata kunci sekolah itu satu, Mas, di Jawa Timur adalah peningkatan mutu. Ya, kalau kita sudah bercerita peningkatan mutu, banyak instrumen yang kita siapkan. Salah satu gurunya, salah satu prasarana 8 standar Ya, 8 standar yang nasional. sudah diberikan Ya. pemerintah pusat kepada kita. Pak, tentang perkembangan TIK Ya. sebagai media dan sumber belajar. Nah, bentuk dukungan Dinas Pendidikan Provinsi sendiri bagaimana, Pak? Ya, kebetulan kita punya UPT, ya, Tekomdik. Ya. Salah satu adalah pendidikan itu bukan dipelajari saja, diimplementasikan. Implementasi dengan cara apa? Memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan cara apa? Teknologi, informasi, dan komunikasi. Kita sudah punya sarana namanya Telkom Pendidikan, yang mana sampai hari ini kurang lebih 2,9 juta orang yang mengakses. Artinya apa? Artinya orang sebegitu banyak itu aware, jadi mereka ikut memiliki bertanggung jawab karena dia tidak mengerti dan sebagainya, mengupload itu. Di dalam upload itu kita balas ya, apabila mereka bertanya kita jawab. Ada respon dan Oh interaktif. iya, Ya. kalau dia yang melihat, kita buka slot mereka untuk melihat dengan peraturan dan sebagainya. Artinya apa? Artinya teknologi informasi ini salah satu adalah kuliah jarak jauh itu dengan apa sih? Kan dengan media komunikasi. Kalau tatap muka, lalu formal, nggak usah ceritakan karena sudah dilakukan. Sehingga semua orang sekarang bisa mengakses internet. Semua orang pegang handphone dan sebagainya. Itu kan daripada dia memegang handphone tidak berguna bagi dirinya, kita mencoba memasukkan dalam konteks edukasi. Jadi dengan kata lain, dengan peran TIK di Dinas Pendidikan akan memudahkan masyarakat untuk mengakses Pasti. informasi Ya. dan komunikasi pendidikan, Bapak. Bapak, adakah pesan-pesan untuk siswa supaya mereka bersemangat karena mereka adalah pelajar-pelajar yang mandiri yang memanfaatkan TIK untuk pengembangan dirinya, Pak? Ya, jadi gini ya. Orang pandai, orang mengetahui pendidikan itu tidak bisa sekedar omongan, ya, butuh perjuangan. Perjuangan itu dalam arti kalau adik-adik kita masih sekolah dengan tingkatan yang saya ceritakan tadi, satu, mereka harus menguasai ilmu. Menguasai ilmu, belajar formal, belajar non formal, belajar informal. Maka dari itu, kalau sekolah menengah kejuruan, kita masukkan dalam satu slot yang namanya soft skill. Soft skill itu adalah tanggung jawab lingkungan, kepribadian, empati mereka. mental juga. Tidak sekolah saja karena berhadapan dengan dunia luar. Artinya apa? Artinya proses-proses belajar ini kita buka mereka. Sekolah itu jangan lupa proses belajar mengajar. Kalau kita sudah cerita proses sampai kiamat ini pun orang harus belajar. Ini teori sederhananya begitulah. Jadi kalau kita sudah komitmen proses belajar mengajar, berarti sampai dunia ini selama ada itu ada. Artinya apa? Artinya di dunia pendidikan satu, peningkatan mutu harus menjadi nomor satu bagi kebijakannya. Peningkatan mutu dari mana? Dari 8 standar yang sudah diberikan oleh kementerian. Kita harus punya komitmen yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Jadi kepandaian itu nggak ada arti ini, nggak ada arti ini. Jadi Anda jangan bangga, oh jago matematika, jago fisika. Oh satu sisi bangga, sebagai sekolah. Tapi tahapan berikutnya kamu tidak akan menjadi apa-apa. Kalau kamu tidak bermanfaat, satu kepada dirimu sendiri pasti, kedua kepada bangsa dan negara. Kalau menurut saya, maka dari itu sekolah itu adalah proses belajar mengajar. Maka itu semua harus bersama-sama dalam rangka meningkatkan ini dalam terakhir ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Pak Harun informasinya. Selamat kerja Oke, kembali. sama-sama. Apa yang disampaikan Bapak Harun tadi membuktikan bahwa untuk mencapai kompetensi butuh kesungguhan. Dan kompetensi itu merupakan bekal bagi kita untuk berkompetisi di masa depan. Pemirsa, pendidikan tidak hanya didapatkan melalui pembelajaran klasikal di kelas. Namun dengan berkembangnya teknologi, memungkinkan kita belajar dimanapun dan kapanpun, tanpa terikat waktu, seperti yang dilakukan siswa SMA Terbuka Kepanjen yang belajar menggunakan tablet sebagai alat untuk belajar. Dengan banyaknya konten pembelajaran yang tersedia di dunia maya, bisa kita manfaatkan sebagai referensi belajar peserta didik. Pemirsa, dalam belajar tidak ada lagi batasan. Karena batasan-batasan itu telah teratasi dengan teknologi. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Ragam Pendidikan. Jumpa lagi dalam Ragam Pendidikan yang lain.